Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أستاذ مثل ما نوى أهل النصر الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم وخلقنا في خلقهم وقصنا وقصرهم على هذه النصال وسلف الصالح بن الصالحة الحضرة النبي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسر أسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا وللمؤمنين آمين. Sebelum kita mengaji, marilah kita niatkan ngaji kita, ibadah kita pagi ini para jemaah sekalian. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah dan mengaji untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji dan beribadah khususnya juga salat subuh berjamaah. Kita hadiahkan pahalanya untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan pula untuk menggembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita niatkan dalam rangka melaksanakan syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kita niatkan dan kita haturkan pahala kita, ibadah kita, ngaji kita, salat kita pagi ini semuanya untuk masing-masing kedua orang tua kita, khususnya kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia dan juga kepada kedua orang tua kita yang masih bersama kita di dunia. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, diberikan sehat afiat, diberikan tetap istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan mudah-mudahan ketika kelak kita dipanggil dan diundang oleh Allah juga diundang dalam keadaan iman dan Islam, dipanggil dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita lengkapi dan sempurnakan duduknya dan hadirnya kita di masjid yang mulia ini para bapak dan para ibu jamaah sekalian. Kita niatkan untuk bersama-sama i'tikaf, bertaqarrub kepada Allah. Monggo panjenengan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikafah fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekarang kita niatkan masing-masing di dalam hati kita, panjenengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat i'tikaf yang dinazarkan di masjid ini selama saya berada di dalamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga niatkan ngaji pagi ini karena Allah. Monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Mudah-mudahan niat i'tikaf yang kita nazarkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat ngaji kita, niat ta'lim kita juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ayyuhal aba wal ummahat, ayyuhal jamaah, para bapak dan para ibu, jamaah salat subuh Masjid Asy-Syuhada yang mudah-mudahan senantiasa selalu dan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang kesekian kalinya, jangan pernah berhenti. Terlebih dahulu setiap kita dibangunkan oleh Allah, apalagi setelah kita bangun dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah untuk bersama-sama meninggalkan rumah kita menuju rumah Allah untuk memenuhi undangan yang mulia dari Allah yang maha mulia. Sebagai muslim ataupun sebagai muslimah, kita dimudahkan untuk menghadap kehadiratnya tidak banyak dengan 2 rakaat salat subuh. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat istimewa, nikmat yang sangat spesial yang tidak diberikan kepada sembarang hamba kecuali kepada hamba yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua, kita semua termasuk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan bulan lalu kami menyampaikan di antara pintu-pintu surga itu bisa dibuka dengan beberapa amaliyah. Pintu surga itu bisa dibuka oleh Allah dengan beberapa perbuatan kita. Kemarin di antara kunci pembuka surga yang pertama, siapa-siapa yang rutin, siapa-siapa yang istiqamah, kemudian yakin, selalu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka untuknya Allah akan membukakan pintu surga. Mudah-mudahan kita, sebagaimana Allah memberikan kemudahan bagi kita dibangunkan oleh Allah, kemudian kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dengan mudah oleh Allah. Mudah-mudahan ini salah satu tanda kalau kelak katakan kita akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu banyak ungkapan atau sabda Rasulullah para jemaah sekalian. Jadi siapa yang membaca la ilaha illallah itu akan dijaga keimanannya. Siapa yang sering mengucapkan la ilaha illallah, dia akan diberikan benteng yang kokoh oleh Allah untuk tidak bisa dijamah oleh racun iblis laknatullahi alaih. Kemudian para jemaah sekalian, di antara pembuka pintu surga berikutnya, yaitu yang pertama kita beriman, kemudian setelah beriman konsisten dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni taat menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian juga meninggalkan larangan-larangan Gusti Allah. Ini Allah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ini terdapat dalam surah Al-Kahf. Di dalam surah Al-Kahf juz 15 ke 16, insyaallah seperti itu. Ya, apa kata Allah? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan kemudian dilanjutkan, dirangkai dengan amal-amal yang saleh, amal-amal yang dipuji oleh Allah. Apa? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya oleh Allah. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka akan kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari
dalam surga. Maka ayo, selagi kita diberikan kesempatan waktu, diberikan umur, diberikan kesehatan oleh Allah, jaga keimanan kita. Kemudian tingkatkan pula ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah tidak mempromokan sesuatu yang remeh-temeh para jemaah sekalian. Langsung surganya Allah. Siapa yang beriman kepada Allah. Kemudian keimanan ini dengan kalimat la ilaha illallah kemarin, ya. Kan pernah kami sampaikan Rasulullah pernah memberikan perhatian di hadapan para sahabat di kala itu. Apa kata Nabi? Jaddidu imanakum. Wahai sahabatku, wahai umatku, wahai jamaahku, wahai pengikutku, jaga keimanan kalian, perbaharui iman kalian. Kemudian di antara sahabat bertanya kepada Kanjeng Rasul, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Lalu bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Nabi? Dengan apa kami menjaga iman kami? Dengan apa kami memperbaharui iman kami? Nabi menjawab singkat. Singkat tapi padat yang bermakna. Apa kata Nabi? Perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu. Ini yang akan menjaga keimanan kita. Kalau kita setiap saat iling, imut, ingat, konsisten selalu berucap la ilaha illallah, seraya diresapi maknanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya terkecuali Gusti Allah. Ini. Kemudian konsisten dengan itu dilanjutkan dengan keimanan. Termasuk keimanan di dalamnya adalah menjaga ketakwaan kepada Gusti Allah. Makna singkatnya, takwa itu apa? Memperbanyak sekaligus menjaga, sekaligus meningkatkan untuk selalu istiqamah melaksanakan perintah-perintah Gusti Allah. Tidak berat para jemaah sekalian. Kalau kita renungi, kalau kita resapi ya, perintah Allah itu tidak ada yang memberatkan. Sama sekali tidak memberatkan. Tapi yang ditampilkan oleh nafsu dan setan itu diwujudkan sesuatu yang memberatkan. Jadi perintah Allah Ta'ala itu berat sekali, kata setan, kata iblis. Padahal tidak ada paksaan di dalamnya. Mari kita resapi pelan-pelan ya. Salat itu wajib. Diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, khusus yang sudah mukallaf ya, sudah akil balik. Kewajiban salat itu selama 24 jam berapa kali Bapak Ibu? 5. 24 jam itu kita diberikan kewajiban melaksanakan salat wajib. 24 jam wajibnya 5 kali. Coba kita perhatikan per waktunya. Tidak ada pelaksanaan sholat itu sampai setengah jam, tidak ada. Jangankan satu jam. Kita mulai dari awal pagi seperti sekarang. Ya, sholat subuh berapa rakaat? Nopo wonten tiang sholat subuh niku mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum setengah jam. Tidak ada para jemaah sekalian. Tidak ada orang sholat subuh dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada yang sampai setengah jam. Kalau sampai ada, yakin. Nanti gak langsung astagfirullah, gak langsung alhamdulillah. Saya yakin, pasti yakin. Suwene ya. Suwene. Apa sing ngoco? Aku sampai ngantuk-ngantuk, ngatuk sampai kering-kering. Tapi alhamdulillah Allah, di masjid sudah ada, tidak ada yang gerumeng seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak ada praktek sholat subuh sampai setengah jam. Tidak ada. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Tidak ada pula pelaksanaan dari takbiratul ihram sampai salam, sholat zuhur sampai setengah jam. Tidak ada. Okelah kita sepakati dulu. Setengah jam wis. Nggih, pas wis Ustaz.
Berarti kalau setengah jam kali 5, 30 menit ya. Setengah jaman wis. Berapa jam kira-kira? Setengah jam kali 5. Misalnya subuh setengah jam, zuhur setengah jam. Berarti sudah satu jam. Asar setengah jam, maghrib setengah jam. Sudah 2 jam. Isya setengah jam. Berarti namung pinten? 2,5 jam. Sementara kita di siang dan malam hari diberi waktu 24 jam. Kalau misalnya para jemaah sekalian 24 jam sudah ya. Kita diminta 4 jam oleh Allah Ta'ala atau 5 jam. Sisanya berapa? Jadi 24 jam dikurangi 5 kantun pinten. Masih banyak waktu yang diberikan kepada kita. Itu satu. Kemudian para jemaah sekalian, dari masing-masing waktu, ya, sholat itu terdiri dari beberapa rukun. Ya, di antaranya rukun sholat itu berdiri bagi yang sehat. Ya, al-qaim berdiri dalam sholat fardu itu rukun daripada sholat, tapi bagi mereka yang sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini buktinya kalau Allah Taala tidak pernah maksa. Misalnya ada jamaah yang sudah sepuh misalnya, boten kiat, boten sakit, salat kalian ngadeg. Apa Allah maksa? Gak ngurus. Aku majibno salat lho, kon loro gak loro, kuat gak kuat, ngadeg kok. Tidak seperti itu para jemaah sekalian. Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayang kepada umatnya, sayang kepada hambanya. Artinya, kalau kita tidak mampu melaksanakan sholat wajib dengan berdiri, dipersilahkan oleh Allah untuk meninggalkan berdiri. Boleh dengan cara duduk. Artinya diberikan keringanan oleh Allah Ta'ala. Duduk boten sakit Ustaz, pripun niki? Kalau panjenengan betul-betul uzur, betul-betul berhalangan, tidak mampu melaksanakan sholat dengan duduk, ya, dipersilahkan juga oleh Allah Ta'ala. Silahkan tidak duduk, silahkan digunakan dengan cara tidur. Lagi-lagi kemurahan dari Allah. Jadi tidak maksa. Artinya Allah Ta'ala memberikan perintahnya itu tetap diukur sesuai dengan kemampuan hambanya. Napa wonten Ustaz dalilnya? Napa wonten Ustaz ayatnya? Wonten. Ittaqullaha mastata'tum. Allahu Akbar. Kata Allah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi salah. Islam itu memberatkan, Islam itu terlalu menekan, Islam itu terlalu memaksa. Tidak ada perintah Allah yang memaksa, tidak ada. Bahkan dalam hal agama, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Memang Allah Ta'ala butuh manusia ini supaya semua menyembah Allah, tidak butuh para jemaah sekalian. Tidak butuh. La ikraha fiddin. Maka tidak boleh ada kiai, ada ustadz, ada guru, ada orang tua maksa kepada bawahannya, atasan itu memaksa pada anak buahnya. Kon kutu ngono, tidak boleh. Tidak boleh. Allah saja yang menciptakan semuanya, Allah saja yang memiliki surga, tidak pernah maksa kok. Tidak pernah maksa. Gratis. Napa wonten proposale salat niku kan boten wonten. Bisa berdiri, boten saged duduk. Kalau ngapunten boten saged lenggah kula. Tidur. Cuman untuk tidur itu ada fasenya. Panjenengan boten saged ngadeg. Gelek ngadeg saged, cuma lek kedangun ngliyeng nggih pun lenggah. Lenggah nggih ngoten, Ustaz. Untuk gerakan niku boten saged ngliyeng kula. Nah, timbang ini geliang kali Gusti Allah tetap diberikan kemurahan. Monggo sare. Cuman sare ya
Cara tidur yang pertama itu miring para jemaah sekalian. Miring persis seperti miringnya jenazah kalau sudah diturunkan ke alam kubur. Artinya tetap miringnya menghadap kiblat. Ini yang biasa tahu mesti bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan buatan biasa. Le ibu-ibu diizinkan ningali rebahan jenazah, dikhawatirno ibu-ibu milok geblak ngo. Jadi yang umum, secara umum, yang tahu persis posisi jenazah di dalam kubur itu biasanya kalangan bapak-bapak. Jadi tidur dimiringkan. Jadi tidurnya ke bagian kanan, kepala di sini, kaki di sini, dihadapkan ke kiblat. Kalau di kuburannya, ya berarti jenazahnya itu menghadap dinding kuburan. Pripun masih dengan cara gini belum bisa, apa dipaksa? Ya wes aku cara terakhir gelem gak gelem yang ngono. Ndak. Tidak. Ngapunten Ustaz niku sampun sepuh saestu. Tapi Masya Allah, piyambak ini kulo semangat lek salat Masya Allah. Teriak-teriak Ustaz. Ayo aku keti salat Masya Allah. Tapi piyambak pun boten sakit cara miring. Pripun niki? Kalau memang cara miring seperti itu terlentang. Bagaimana cara terlentangnya? Kalau terlentang, kepala di sana, kaki di sini. Jadi mucurnya gini. Umpamanya apa? Umpama sisa kita didudukkan, berarti langsung menghadap kiblat. Ini irama tahapan rahmatnya Allah. Dispensasinya Gusti Allah. Keringanan dari Allah Ta'ala. Berdiri tidak bisa lenggah. Duduk tidak bisa atau lenggah tidak bisa, miring. Tidur. Miring seperti itu tidak bisa seperti miringnya jenazah, terlentang. Terlentang niki pun betul sakit namung sakit obat dok. Bagaimana? Sudah sesuai. Apapun posisinya, silahkan laksanakan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sholat 5 waktu ini satu-satunya perintah Allah yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Artinya, selama hayat di kandung badan, sholat fardu wajib ditegakkan. Khusus amal fardu yang satu ini. Kalau yang lain masih bisa ditinggalkan. Nopo? Misalnya puasa, boten sakit, silahkan, dipersilahkan untuk tidak berpuasa. Siapa misalnya? Kalau langsung ibu-ibu. Ibu-ibu yang masih subur, ibu-ibu yang masih aktif bulanannya. Sunnatullah yang masih aktif diberikan kepada ibu-ibu, nggih, nopo? Haid. Ketika ibu-ibu itu datang sesuai waktu berkalanya dalam 1 bulan itu, diharamkan ibu-ibu melaksanakan sholat. Diharamkan pula ibu-ibu melaksanakan puasa alias pray. Ini ibu-ibu. Tapi kan panjenengan ojo arep-arep kapan yo aku dadi ibu-ibu ojo. Jangan sampai. Napa? Khusus sholat ketika perempuan itu datang tamu bulanannya dilarang keras melaksanakan sholat dan tidak wajib mengganti. Ngene boten? Kalau ibu-ibu diwajibkan mengganti, kan masyaqqah, berat. Karena ibu sekali prai haid niku secara umum itu kan seminggu. Ngene boten Pak? Ngene boten Pak? Kok panjenengan jawab misalnya jenengan? Ini yang berhak menjawab ibu-ibu. Karena ngeten. Jadi masa haid niku ada 3 tahapan. Ada paling sedikitnya perempuan haid, ada umumnya perempuan haid, ada maksimalnya perempuan haid. Boten sami. Ada perempuan itu yang setiap bulannya haidnya 1 minggu. Setiap bulan.
Bisa di awal bulan, bisa di tengah bulan, pertengahan bulan, atau bisa di akhir bulan. Itu ibu-ibu. Bapak-bapak sama sekali tidak kena ini. Maka tidak boleh bapak-bapak kita katanya, kok boten salat pak? Halangan, diguyu. Pak, boten salat, ngapunten. Halangan. Coro sakniki viral jenengan. Di era akhir 2024 ternyata ada laki-laki yang berhala. Na'udzubillah, tidak ada. Tapi ibu-ibu berkala. Ada kalanya di pertengahan bulan, ada kalanya di awal bulan, ada kalanya di akhir bulan. Untuk ibu-ibu. Nah, perempuan yang haid diharamkan pula melaksanakan ibadah puasa. Ramadan misalnya. Ramadan datang, ada ibu-ibu yang haidnya di awal bulan, maka dia ketemu dengan awal bulan Ramadan, dia tidak boleh berpuasa selama ia haid. Seminggu ya perai puasanya. Cuman ibu-ibu yang lagi batal, yang lagi-lagi uzur, bukan karena dia dapat waktu dilarang berpuasa, moro dahar saenai tidak boleh, haram. Umur memang action ya, kayak apa abstraksi gitu. Kon aku batal saja. Yo teko halangan. Wong telu sepakat moro ngalor ngidul di depan masjid itu mangan jajan atau apa pagi-pagi caper cari perhatian, cek ditegor. Jari ini jamaah masjid suhada isu-isu poso mangan ngono tok. Cek ditegor. Tetap tidak boleh. Artinya perempuan yang lagi halangan ketika dia bertemu Ramadan, tidak boleh dia makan sebebas-bebasnya. Kalau dia harus makan, maka dia harus makan di tempat yang tersembunyi. Ini aturan syariat. Kau moro digebiak-ubiak, ya, diumbar sak karepe dhewe, dahar sak bebasnya, tidak pernah. Haram dia mengganggu saudara yang lain melaksanakan ibadah puasa. Lagi-lagi ini untuk perempuan. Ya. Boleh tidak berpuasa. Laki-laki juga boleh tidak berpuasa. Misalnya apa? Sakit. Dan dia dapat rekom dari dokter. Bapak mohon maaf, 3 hari ke depan bapak dilarang puasa. Kemudian dia puasa, haram dia berpuasa. Haram. Karena medis. Mohon maaf bapak ya, 3 hari ke depan bapak tolong jangan berpuasa dulu. Karena lambung bapak akut, na'udzubillah. Mudah-mudahan semua jamaah Masjid Syuhada diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boleh tidak berpuasa laki-laki. Apa? Rekom medis, rekomendasi dokter, dia tidak boleh berpuasa. Kemudian dia maksa puasa, haram dia puasa. Ini. 1. Atau juga ada laki-laki ataupun perempuan. Perempuan tidak uzur, laki-laki tidak sakit. Ada kebolehan untuk tidak berpuasa. Misalnya musafir. Panjenengan bidal saking stasiun Kota Baru jam 6 injing mantun subuh. Tujuan kemana? Bandung Ustaz. Naik kereta. Dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kenapa? Kapasitasnya sebagai musafir. Lagi-lagi kemurahan daripada Gusti Allah. Tidak maksa Gusti Allah para jemaah sekalian. Maka tidak ada alasan atau tidak ada jawaban bagi orang-orang Islam itu mengatakan bahwa syariat itu memberatkan. Tidak para jemaah sekalian. Pokoknya ya singkatnya, kalau dalam hal ketaatan kepada Allah sama sekali tidak ada pemaksaan. Tetap sesuai dengan kemampuan. Ittaqullaha mastata'tum. Ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia istiqomah melaksanakan amal-amal saleh, amal perbuatan yang diterima oleh Allah, amal perbuatan yang dipuji oleh Allah, amal perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah, amal saleh tadi, itu ganjarannya, pahalanya
bayarannya sangat mahal dan sangat istimewa sekali kelak di akhirat, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam melaksanakan ketaatannya tadi sama sekali tidak ada paksaan, tetap sesuai dengan kemampuan para jemaah sekalian. Gampang, jadi kasarannya itu mek apa? Wedi marang Gusti, taat marang Gusti, lajeng ngelampai amalan-amalan yang soleh, amal yang baik. Hanya segitu. Nggak pakai bayar, nggak pakai biaya. Nggak pakai biaya. Hujan deres misalnya para jemaah sekalian, kayak kemarin, hujan deres seanginnya. Angsal kita ndak ke masjid, tidak sholat Jumat, boleh. Cuman untuk sekarang kan sudah ada mantel, sekarang sudah ada payung. Umpama ada seseorang nggak punya mantel, nggak punya payung. Waduh ya opo iki yo. Kadek buanter koyok ngini. Aku lek budal, geblek aku nang masjid. Itu diizinkan untuk tidak bisa untuk tidak datang ke masjid. Jadi a'dzarus shalah, ya, a'dzarus shalatil Jum'ah dan juga a'dzarus shalatil jamaah itu diantaranya hujan yang lebat sekali. Tapi lek panjenengan gak ada payung atau gak ada mantel, apalagi mungkin cuma selisih berapa rumah di masjid tuh pakai jari ini Ustadz, ya hujan terus oleh enggak Jumat, ya jangan begitu, masuk begitu. Ini artinya yang sama sekali kalau dia sampai ke masjid itu gue pleces nanti. Itu bisa mengganggu. Jadi sekali lagi kita bicara tentang kemurahan daripada Gusti Allah Ta'ala. Sungguh para jemaah sekalian. Jadi kasarannya, surga itu dijualmu murah oleh Allah Ta'ala. Apa modalnya? Kita taat kepada Allah, iman terutama ya. Iman dulu kepada Allah, kemudian melakukan amal-amal yang soleh. Itu semuanya bisa memberikan kemudahan terbukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Apa kata Allah Ta'ala? Dan orang-orang yang beriman dan yang melakukan amal soleh, mereka semua ashabul jannah. Masya Allah. Masya Allah. Dijual murah, ditol murah, diobral koyok-koyok ngoten. Tapi sejatinya nggih boten diobral. Apa? Untuk mendapatkan surga itu sama sekali tidak ada hal yang memberatkan. Iman kepada Allah, beramal yang soleh, Allah sendiri menegaskan. Bukan berarti kepedean, tidak. Tuwek kono, kepedean kono, ndak. Jadi kita sudah taat kepada Allah sesuai aturan syariat, amal soleh sesuai pula dengan aturan syariat, murah surganya Allah Ta'ala. Ulaika ashabul jannah kata Allah Ta'ala. Sudah begitu ditakkid oleh Allah Ta'ala. Mereka semua fiha di dalam surga khalidun, kekal lamanya. Jangan ditanya pinten tahun kita sateng surga mangke. Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan PPN gitu loh, kayak gitu. PPN. Jadi lagi-lagi Allah itu tidak butuh sama ibadah hambanya. Ini semua disiapkan oleh Allah Ta'ala hanya semata-mata bentuk rahmat kasih sayangnya Gusti Allah kepada segenap umat, khususnya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Bahkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini juga merupakan kabar gembira. Kalau tadi kan dari Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Qur'an. Sekarang apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, umat Islam, umat Kanjeng Nabi, kata Nabi, yadkhulunal jannah.
mereka akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau, kata Rasulullah. Semua umatku, kata Kanjeng Nabi, yang mulai itu tadi sejak Nabi diangkat, sejak Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, sejak itu semua pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat akan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini. Dan kita tidak boleh meragukan sabda Rasulullah. Iya tahu. Musok sih? Jangan sampai ada perasaan seperti itu para jemaah sekalian. Karena siapapun yang meragukan sabda Rasulullah, mohon maaf, murtad. Ragu kepada Rasulullah, murtad. Wal'iyadzubillah. Tidak boleh ragu. Ini Nabi, enggak main-main. Semua umatku, kata Kanjeng Nabi, masuk surga, kecuali yang enggak mau. Illa man aba. Sahabat heran. Loh, musok sih ono sing enggak gelem. Herannya sahabat bisa tanya langsung kepada Kanjeng Nabi. Qalu, ini rupanya banyak sahabat yang bertanya. Sekaligus juga banyak sahabat yang keheranan tadi. Loh, musok sampai sakmono, ono sing enggak gelem. Apa kata mereka? Kata sahabat, ya Rasulullah, wahai Gusti, wa man ya'ba. Napa wonten? Ada, kata Kanjeng Nabi. Terus kalau memang ada, siapa mereka? Kok kebangetan masuk surga gratis, tapi ini enggak mau masuk surga. Napa wonten Gusti Kanjeng Nabi? Ada, kata Nabi. Siapa mereka? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikut, siapa yang patuh, siapa yang nurut dengan ajaranku, taat kepada ajaranku, patuh kepada aturanku, nurut kepada ajaranku, apa kata Nabi? Mereka akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan ternyata ciri-ciri orang yang tidak mau tadi adalah yang bermaksiat, yang menolak ajaran Gusti Kanjeng Nabi. Singkat Nabi. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada ajaranku, dialah profil-profil umatku yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan ternyata ciri-ciri orang yang tidak mau masuk surga daripada umat Rasulullah, mereka yang ingkar kepada ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid yang mulia ini, mudahnya panjenengan datang ke tempat yang mulia ini sebagai tanda panjenengan yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Musuk leren tukaran kan boten. Panjenengan mungkin mireng tarhim, mireng napa niku? Sola-sola niku langsung ngapunten kasar, becikal misalnya, langsung bangun, langsung ke kamar mandi, bersih-bersih, wudu, berangkat ke masjid. Apa kalau itu bukan dorongan keimanan dari seseorang? Waduh, jam piro iki? Kemercek koyo ngene tangi wis gak budal, naudzubillah. Jangan-jangan ciri orang yang tidak mau masuk surga. Panjenengan berangkat ke sini banyak jalan kaki. Padahal musim hujan. Kan tilam tenggeriyo nggih boten napa-napa. Salat kali keluarga nggih boten napa-napa. Tapi siapa yang memberikan kemurahan kepada panjenengan, memberikan semangat kepada panjenengan datang ke tempat ini? Mohon maaf, ini bukan faktor pribadi, tapi ini insya Allah merupakan tanda taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tanda keimanan seseorang, dia ringan datang ke masjid. Ringan, mudah, enteng, nyantai, rileks, bahkan senang, masya Allah, datang ke masjid. Loh, tidak dosa loh Bapak Ibu, nggih. Sekali lagi saya ulangi, tidak dosa panjenengan nggak datang ke sini, sholat sama istri di rumah, sholat sama keluarga. Tidak dosa panjenengan ke sini.
Tapi kok bisa panjenengan ke sini? Siapa yang bikin bisa? Gusti Allah. Kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Cuman kata Kanjeng Nabi, illa man aba, kecuali sing gak gelem. Sahabat heran, napa wonten sing mboten purun? Ada. Ciri-cirinya diberitahu oleh Nabi, dijelaskan. Yang taat kepada ajaran yang saya bawa, taat kepada ajaran Islam yang saya bawa ini, merekalah orang-orangnya akan masuk surga. Dan yang gak gelem, ada cirinya juga. Apa? Yang tidak mau dengan ajaran Rasulullah. Merekalah ciri-ciri orang yang tidak mau masuk surga. Rasulullah nggak bilang masuk neraka loh, nggih. Begitu hormatnya ucapan beliau, begitu mulianya ucapan beliau. Artinya nggak mendiskreditkan umatnya, tidak. Karena sekarang kan lagi viral kan apa? Kepresetnya omongan. Nggih napa ten? Kepreset omongan, waduh rame. Kalau yang kepreset itu tokoh. Tapi kalau yang kepreset omongan itu ya orang biasa, ya gak rame. Tapi kalau yang kepreset omongan, keperucut omongan, keliru ngomong, kok ustadz, kok pendai, waduh rame sak dunyo. Nggih napa ten? Sing guceng rupane pun semerap. Nggih napa ten? Jadi gara-gara gop. Tapi lek ngok sing ngomong tuh Masya Allah. Tapi ojo melok-melok nopo nggih, pun tumut-tumut mencela ngoten lho. Coba kita ambil hikmahnya. Keperucut omongan di satu sisi ya, Masya Allah. Ya itu memang apa harus dijaga lesan kita para jemaah sekalian. Nggih nobatan nggih? Nggih harus dijaga. Karena apalagi mohon maaf. Kalau tiang-tiang isoran nih, orang-orang bawah yang nggak mampu, nggih, itu mudah sekali jadi sasaran hinaan, dinye yo meneng, dihina yo meneng. Tapi kadang-kadang Gusti Allah yang tidak terima. Ketika dia dipermalukan, ketika dia dihina di depan orang banyak, saat itu dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dipisui kok dadak-dadak rame jari ini dadi wong su. Nggih mboten? Siapa yang merubah keadaan semua? Gusti Allah. Yang hina jadi mulia, yang mulia jadi hina. Itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua dijadikan orang yang mulia dari Allah, bukan hanya di dunia, sampai mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini akan memberikan kebanggaan, kebahagiaan bagi masing-masing kedua orang tua kita, khususnya kedua orang tua kita yang sudah berada di alam barzakhnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka akan bahagia. Pasti mereka akan bahagia. Alhamdulillah Gusti, dalam syukur dumateng panjenengan, putra kula sak menika panjenengan undang datang masjid panjenengan. Putri kula sak menika panjenengan undang datang masjid panjenengan. Boten misuan, boten nyumpahan, Gusti panjenengan ingkang paring taufik lan hidayah. Maka sak menika putra kula, putri kula sak menika saking alam barzah menika dalem dados nyaksiaken. Matur suwun Gusti. Begitu para jemaah sekalian. Jangan dianggap bapak ibu kita yang sudah dalam barzah enggak lihat panjenengan, lihat. Dan itu akan menyumbang bahagia, menyumbang senyum. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memuliakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni kedua orang tua kita, bagi keluarga kita, bagi kedua orang tua kita khususnya yang sudah berada di alam barzakhnya. Mudah-mudahan Allah jadikan alam kubur beliau-beliau daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Murah dari Rasulullah. Kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku akan masuk surga, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah juga meneruskan illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kemudian para jemaah sekalian, referensi yang lain dari Rasulullah juga, ya. Apa kata Nabi? Khamsu salawatin fil yaum wal lailah, ya. Jadi salat malam 5 waktu
Sholat 5 waktu sehari semalam tadi, ya, setiap siang dan malam, ya. Maksud setiap siang dan malam, kalau subuh itu awal siang, zuhur siang, asar masuk awal sore, nanti ditutup dengan pembukaan malam. Apa pembukaan malam? Sholat maghrib. Berarti sholat yang masuk di waktu malam itu 2 waktu. Sholat maghrib dan sholat isya. Loh, enggak, maghrib itu siang. Oh, enggak. Maghrib itu sudah masuk sholat malam. Karena apa? Waktu masuknya sholat maghrib itu mulai terbenamnya matahari. Kalau matahari belum terbenam, belum masuk waktu maghrib. Awal malam berarti sholat maghrib. Tengah malam itu enggak ada. Jadi masih awal malam setelah sholat maghrib tadi. Sholat isya. Antara maghrib dan isya itu enggak terpaut 1 jam. 1 jam, meskipun betul-betul 1 jam. Artinya enggak sampai nunggu sholat isya dari sholat maghrib sampai 2 jam. Cuman waktunya memang dipanjangkan oleh Allah. Sholat yang paling panjang waktunya adalah sholat isya. Paling lama, waktunya paling panjang sholat isya. Sampai kapan Ustaz? Selagi belum berkumandang azan subuh. Itu waktu sholat isya. Tapi kalau kita kalkulasikan mana sholat yang di waktu siang dan sholat yang di waktu malam, waktu siang itu 3 waktu. Subuh, zuhur, asar. Waktu malam, maghrib dan isya. Ini. Hanya segitu para jemaah sekalian. Dan Masya Allah, ya, sebagaimana kami di awal tadi menyampaikan, tidak ada perintah Allah yang memberatkan, tidak ada. Wajib zakat itu bagi mereka yang mampu. Zakat apa? Zakat yang umum setahunan, zakat fitrah. Siapa mereka yang wajib zakat? Semua kaum muslimin, semua kaum muslimat. Muslim laki-laki dan muslim perempuan. Orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Wajib menunaikan zakat fitrah. Asal mereka mampu. Kalau tidak mampu, dia tidak wajib zakat, tapi justru boleh menerima zakat. Masa gitu memaksa Allah? Tidak ada. Tidak memaksa. Termasuk jangan memaksa jamaah masjid syuhada ngenteni pengajian kalau sudah tit. Nggih betul? Bu. Lah ibu-ibu unten mboten mireng. Ini sudah tit, berarti jangan dilanjutno. Yo mandek kok sudah masuk waktu syuruk isyraq. Maka insya Allah ya sekelumit yang kami sampaikan tadi tentang keimanan, tentang amal saleh, tentang kalimat tauhid tadi, yang intinya bermuara kepada mudahnya terbukanya pintu surganya Allah. Saat ini sekali lagi para jemaah sekalian, yakinkan sekali lagi, aku ajek nang masjid syuhada iku yo, aku serkem nang masjid syuhada, aku anjenin cini turunane wong serkem. Jangan bilang seperti itu. Jangan bilang seperti itu. Panjenengan sregep, panjenengan istiqomah ke masjid, syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena panjenengan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan taufiknya, untuk mendapatkan hidayahnya. Tanpa taufik, tanpa hidayah dari Allah, mustahil tidak akan datang ke sini. Betul. Anaknya kiai, anaknya ustadz, istrinya kiai, istrinya ustadz, kalau tidak dipilih oleh Allah Ta'ala, tidak bisa datang para jemaah sekalian. Ngapunten, misalnya panjenengan sanis kiai, panjenengan sanis putuni kiai, panjenengan sanis ustadz, panjenengan sanis putuni ustadz, misalnya. Tapi panjenengan dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai hamba yang dicintai, alhamdulillah. Berarti sekali lagi, kita bisa istiqomah ibadah di masjid syuhada, kita bisa istiqomah salat subuh berjamaah,
itu semata-mata karena berkat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ini sebagai tanda kalau Allah cinta kepada panjenengan dan kepada kita semua. Dan kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, insya Allah hamba tersebut akan ditempatkan di tempat yang paling mulia nanti di akhiratnya Allah, yakni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Sebelum pada pertanyaan, saya mengingatkan kembali pada besok pagi di jam yang sama ada pengajian akan dihadiri oleh Ustaz Khairuddin dari Mulyorejo. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Pertanyaan. Inggih. Untuk kepada Ustaz, ini saya kalau mendengar orang berdoa untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal, ini saya benar-benar terenyuhnya. Kenapa? Karena saya tidak boleh mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal sehubungan dengan keyakinan yang berbeda. Pada saat ini penjenengan tadi banyak menyampaikan bahwa kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal dan doa itu diucapkan. Saya ikut mengamini. Ini bagaimana Ustaz untuk apa yang saya lakukan? Salahkah saya tidak ikut mengamini? Kemudian pertanyaan yang kedua, Allah tidak memaksakan pada manusia bahwa kita beribadah itu sesuai dengan kemampuan. Ada kalanya orang yang mengerti akan apa yang menjamin kita untuk masuk surga, tetapi tidak melakukan apa-apa. Artinya tidak melakukan ketaatan kepada Allah atau peningkatan iman. Ini yang kami tanyakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ibu yang dimuliakan oleh Allah, kepada ibu yang dipilih oleh Allah, satu, saya mengajak terima kasih dulu kepada Allah, bersyukurlah dulu kepada Allah. Karena dalam wilayah taufik dan hidayah para jemaah sekalian, sebagaimana sering kami sampaikan, nikmat Allah itu sedikitnya dibagi dua. Ada nikmat yang umum, jadi bebas kepada siapa saja. Ada nikmat yang khusus juga. Di antara nikmat yang khusus ini tidak sembarangan diberikan kepada siapa kecuali yang dipilih Allah Ta'ala, yaitu nikmat iman dan Islam, taufik, hidayah. Itu nikmat yang khusus dari Allah Ta'ala, tidak sembarang. Dan orang yang merasa itu harus banyak bersyukur kepada Allah. Karena keputusan Allah mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Siapapun dia, mau istri Nabi, mau anak Nabi, kalau tidak dikehendaki, tidak dipilih. Maka dalam hal ini, bagi kita semua yang sadar, saya sekarang ada di mana? Saya sekarang lagi taat apa maksiat? Saya sekarang lagi sholat. Sholat itu maksiat apa taat? Taat. Berarti saya diridhoi oleh Allah. Berarti saya lagi dipilih oleh Allah. Bersyukur dulu. Bersyukur. Karena tidak sulit bagi Allah Ta'ala untuk mengangkat, sebagaimana kami sampaikan barusan, yang hina saat ini jadi mulia, yang mulia saat ini jadi hina, itu tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Begitu juga, yang dipilih untuk mendapatkan taufiknya dan hidayah, tidak ada yang bisa menghalangi. Man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang mampu membongkar hidayah tersebut. Sehingga orang tersebut menjadi tersesat, menjadi kafir, tidak bisa. Tidak ada. Sebaliknya, barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang mampu memberikan siraman hidayah dan taufik kecuali Allah. Maka kepada ibu, kepada kita semua khususnya, ayo bersyukur kepada Allah. Saat ini kita ditaruh oleh Allah di tempat yang paling mulia di bumi.
Nabi yang menegaskan tempat yang paling mulia di bumi ini, di alam dunia ini, tidak ada yang melebihi kemuliaannya daripada masjidnya Gusti Allah. Saat ini kita di mana? Berapa jam panjenengan ada di sini sejak berangkat? Nah, kalau ini dari berangkat sampai kita sholat, sampai kita taklim, kita niat iktikaf, itu sudah bukan 1 jam. Lebih insya Allah sudah. Ini syukuri. Nah, kami akan membalik dulu menjawabnya kepada ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana dengan orang yang mengerti, Ustaz? Dia mengerti keutamaan, fadilah ibadah kepada Allah, sementara dia tidak mengerjakan. Begini para jemaah sekalian. Ngertinya seseorang itu juga tidak menjadi jaminan dia mendapatkan taufik dan hidayah. Kalau kita bisa mengerti, belajar, ngaji, ilmu, ya, itu usaha kita. Tapi sekali lagi, itu bukan jaminan setelah kita mendapatkan pengertian tadi, mendapat ilmu, mendapat pengetahuan, apakah ada jaminan habis itu kita pasti ibadah? Tidak. Tidak para jemaah sekalian. Kembali kepada haknya Gusti Allah. Walaupun hamba tersebut sudah mendapat ilmu, mendapat pengetahuan, ngerti halal haram, lah kok sih belum mengerjakan, Ustaz? Pripun niki? Sekali lagi, bukan salah bukan salah taufik dan hidayahnya, bukan salah ilmunya, tidak. Sekali lagi, hanya yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun dia alim, walaupun dia ngerti, kalau tidak diberi taufik, tidak mampu melakukan apa-apa yang sifatnya taat kepada Allah. Tidak mampu para jemaah sekalian. Maka kita orang awam yang belum banyak memiliki pengetahuan ilmu agama, jangan putus asa. Jadi untuk ngebei masjid niki bukan haknya ustadz, bukan haknya kiai, bukan haknya tukang ceramah, bukan. Siapa yang dipilih oleh Allah pasti datang ke tempat ini. Panjenengan datang, alhamdulillah. Kita datang, alhamdulillah. Alhamdulillah itu satu. Maka itu tamparan sebetulnya pertanyaan ibu tadi. Bagaimana Ustaz dengan yang sudah mengerti, sudah tahu Ustaz, tapi di sisi lain kok dia tidak mengerjakan? Ya begitu, bukan jaminan. Mau contoh yang lebih konkret lagi, iblis. Iblis kurang apa? Iblis ini kunggi ibadah bukan 10 tahun, bukan 100 tahun. Ribuan tahun iblis. Tapi tidak jamin ilmu yang dia dapatkan dari Allah Ta'ala. Justru dengan pengetahuannya, dia bukan semakin merendah kepada Allah, tapi justru dia abai, sombong kepada Allah. Diperintah sujud hormat kepada Nabi Adam, dia tidak patuh. Bukan goblok iblis. Ngapunten, iblis niku bukan goblok. Pinternya pinter, tapi keilmuannya tidak menjamin keselamatannya. Kenapa? Tidak ada akhlak, tidak ada adab, tidak ada aturan. Boten wonten tata krama. Meski dia orang terhormat, omongannya tidak dijaga. Kadang-kadang mudah keperucut. Dengan keperucutnya terhormat menjadi terhina, terhormat menjadi dihujat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Niku pertanyaan yang kedua dari ibu, jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama bagi ibu, kalau ibu tadi menyampaikan saya selalu terenyuh, terus terang para jemaah sekalian, kami juga sering tersentuh, terenyuh juga setiap bertemu dengan pertanyaan semacam ini. Dari seorang putri, dari seorang putra misalnya. Ustadz, saya tidak bisa mendoakan kedua orang tua. Tidak usah diperpanjang apa ini bahasanya tadi. Kami kadang-kadang suka terenyuh para jemaah sekalian. Nah, penawarnya apa? Kembali kepada keputusan Gusti Allah. Karena ini aturan. Umat Islam tidak boleh mendoakan non-muslim. Siapapun dia. Mau dia teman, mau dia tetangga, bertetangga dengan kita, bersahabat dengan kita, mungkin rekan kerja. Selagi dia non-muslim, kita tidak boleh mendoakannya. Tapi kita juga tidak boleh menyumpahnya, menghujat, mencaci, tidak boleh. Tidak ada.
Tolong dicatat, tidak ada dalam ajaran Islam mencaci orang di luar Islam. Tidak ada. Ini sebentar lagi kita sudah masuk ke bulan Desember. Sebentar lagi 25 Desember. Itu acara keagamaan umat Kristiani. Umat Islam dilarang mengganggu. Sekali lagi, umat Islam dilarang mengganggu acara Natalan. Jangan mengganggu. Tidak ada ajaran Rasulullah yang dipesan secara khusus, umat Islam, ganggulah acara orang Kristen. Tidak ada. Demi Allah tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam, mengganggu acara mereka, mengganggu ketentraman mereka, apalagi tetangga, haram. Dosa kepada Allah, dosa kepada Rasulullah. Bahkan Kanjeng Nabi pesan kepada umatnya. Pesannya tadi dengan memberikan perhatian, warning kalau sekarang. Apa kata Nabi? Man adza zimmiyan faqad adzani. Al-hadits kama qala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa terus Kanjeng Nabi? Barang siapa, maksudnya umat Islam, yang mengganggu orang kafir, berarti kan non-muslim. Kristenkah dia? Hindukah dia? Budakah dia? Protestankah dia? Katolikkah ia? Konghucukah dia? Yang penting bukan Islam. Apa kata Nabi? Kalau mereka tidak mengganggu kita, mau hidup bersama dengan kita, mau hidup bertetangga dengan kita, tidak pernah mengganggu, kemudian kita coba-coba mengusik ketenangannya, apa kata Nabi? Dia telah mengganggu aku, kata Rasulullah. Artinya mengganggu Islam. Mengganggu Rasulullah sama berarti dengan mengganggu Gusti Allah. Tidak ada. Jangan dikasih tanda pahlawan yang ngebom di Bali itu. Tidak ada itu. Gereja dibom. Tidak ada itu. Mati syahid. Sangit yang ada. Tidak ada ajaran Islam. Tidak ada. Nah, bagaimana? Tapi walaupun umat Islam dilarang mengganggu mereka, juga umat Islam dilarang mendoakan mereka. Hanya satu doa yang diperbolehkan oleh Islam. Hanya satu doa yang diizinkan oleh Nabi. Apa? Memintakan hidayah. Rasulullah yang melakukan sendiri. Mendoakan orang kafir yang sudah menghujani beliau dengan batu, bahkan menyakiti beliau ketika di Taif. Saking kuatnya hati Rasulullah, kuatnya dan besarnya hati Rasulullah, jiwa Rasulullah, malaikat sampai boten terima, Bapak. Malaikat yang ditugaskan menjaga gunung enggak terima. Ini coro bahasa Jawanya, coro Malang, kok cek nemeni yo Kanjeng Nabi ku sabari, cek nemeni. Malaikat enggak terima. Malaikat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, satu usulan mawon. Satu usulan saja. Tolong Kanjeng Nabi, angkat tangan panjenengan. Ini sudah kelewat batas ini. Panjenengan datang ke Taif baik-baik, tidak mengganggu. Tapi kenapa sambutan mereka batu? Panjenengan dihujat, panjenengan dipisui, panjenengan dicaci. Bukan dengan lesannya saja, tapi dengan batu. Nah, kok sampean kok si meneng mawon Gusti? Cek nemeni jenengan niku. Wis sekarang sekali aja wis. Angkat tangan panjenengan. Angkat ke langit. Habis itu ndak usah. Biar dihancurkan mereka semua. Kenapa terus Kanjeng Nabi? Tidak, malaikat. Saya diutus bukan untuk menghancurkan mereka. Saya tidak diutus untuk menghancurkan mereka. Kenapa mereka berbuat seperti itu kepada saya? Karena mereka tidak tahu ajaran Islam, kata Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah umatku ya Allah, karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu hakikat ajaran Islam, mereka tidak berbuat seperti itu. Maka berangkat dari sini, boleh kita mendoakan umat di luar Islam hanya dengan satu doa, mendoakan mendapatkan hidayah. Selain itu tidak boleh. Mohon maaf. Walaupun kadang-kadang ada di antara mereka itu saudara kita, sahabat kita. Karena ini sudah merupakan keputusan mutlak dari syariat Allah, tidak boleh kita mendoakan orang-orang di luar Islam.
mau mendoakan selamat, mau mendoakan lancar usahanya, tidak boleh. Kita boleh mendoakan orang-orang di luar Islam hanya dengan satu doa. Apa satu doa? Memintakan hidayah. Hidayah biasanya diberikan selagi masih hidup. Bagaimana Ustaz dengan yang sudah tidak hidup? Mohon maaf sekali lagi Ibu, mohon maaf. Yang paling enak kita harus ridho kepada keputusan Gusti Allah. Tidak apa namanya anak. Namanya anak. Apalagi anak yang soleh, apalagi anak yang solihah. Pasti ada keinginan untuk apa? Kebahagiaan kedua orang tuanya. Adapun mungkin kita misalnya minta kepada Allah, ya Allah, karena terhalang dengan larangan dalam agama kami, dengan syariatmu, sebetulnya kami ingin mendoakan kedua orang tua kami, ya Allah, dia menjadikan orang yang selamat. Kami laksanakan perintahmu, ya Allah. Kami tidak akan mendoakan mereka. Mohon maaf, walaupun kadang-kadang itu keluarga hamba. Tetapi kami yakin, ya Allah, dengan kemurahanmu, dengan rahimmu, dengan rahmanmu, kami serahkan kepadamu, ya Allah. Insya Allah, itu sebagai pelipur lara, insya Allah. Para jemaah sekalian. Terus terang Bapak Ibu. Kami mendapatkan pertanyaan seperti Ibu tadi yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ibu kan sekali dua kali. Di Mekah pernah kami ditanyakan seperti, dan kok kebetulan yang tanya itu perempuan. Yang tanya perempuan. Ini pertanyaan dijawab bagaimana? Enggak dijawab bagaimana. Tapi memang harus dijawab, diberikan apa? Supaya tidak ada putus asa, tidak. Supaya tidak ada gelo. Gimana? Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Ya Allah, kami ridho dengan keputusan. Kami ridho dengan keputusanmu. Dan setiap keputusanmu pasti ada hikmah yang luar biasa, ada rahasia yang luar biasa, yang pasti tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal yang sangat terbatas dari sekian hambamu. Insya Allah seperti itu. Maka sekali lagi para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh oleh Allah. Apapun keputusan Allah yang diberikan kepada orang-orang di luar kita, maksudnya di luar akidah kita, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada keinginan yang baik dari kita semuanya, Allah yang juga yang maha tahu akan rahasia jawabannya tersebut. Sekali lagi, mari para jemaah sekalian, kita diberikan kesehatan di awal pagi ini oleh Allah. Kita diberikan nafas kehidupan yang baru oleh Allah. Kita diberikan istiqomah oleh Allah. Mudah-mudahan sekali lagi ini merupakan pertanda cintanya Allah kepada kita. Dan kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, mudah-mudahan cinta itu tidak diambil kembali oleh Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di tempat yang mulia semacam ini. Kelak kita akan dikumpulkan di tempat yang paling mulia di akhiratnya Allah, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini terlebih dahulu dengan mendoakan kedua orang tua kita, kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli 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 wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-Fatihah. Bismillah.